Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvian Devi Firlia dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila presentasi kenaikan produk domestik bruto pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Kenaikan PDB tersebut tidak disertai penghitungan presentasinya terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Profesor Dudley menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut. A. Apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? B. Apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? C. Apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Yang ketiga, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, keduanya menekankan pada kenaikan PDB, namun pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi disebut ada kenaikan jika kenaikan laju PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk. Yang B, pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan tanpa melihat kenaikan atau perbaikan kondisi yang ada. Jadi, penekanannya hanya pada pertambahan sarana jembatan, mesin-mesin, dan sarana plastik. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik, melainkan juga perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. A. Tanah dan kekayaan alam. B. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. C. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. D. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Metode pengambilan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara atau interview kepada ketua atau masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan sumber daya masyarakat untuk mendapatkan data dari adanya pelatihan tersebut. Yang selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, rencana dan target program. A. Rencana. Pertama, meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat. B. Target program. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan adanya produk kerajinan tas anyaman Kube PKH Barat ditujukan untuk meningkatkan pengrajinan tas anyaman di Desa Barat dalam hal keterampilan untuk menghasilkan produk anyaman tas yang memiliki nilai etika sehingga berdampak pada nilai jual yang tinggi atas produk tersebut. Selanjutnya, untuk jangka panjang dapat dilakukan atau tindak lanjut berupa kegiatan pendampingan untuk menguatkan hasil pelatihan tersebut. Yang kedua, pihak yang terlibat. A. Pemerintah kecamatan. B. Pemerintah desa. C. Masyarakat. 3. Dana yang dialokasikan, yaitu dana yang dialokasikan untuk pengembangan bakat di desa sekitar 20 juta. 4. Bentuk kegiatan swadaya atau pemberdayaan. Melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di Barat supaya lebih terampil. Dengan itu dilakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan potensi bisnis yang ada, sehingga keberadaan pemuda di masyarakat Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
6. Permasalahan yang dihadapi: A. Manajemen penjualan usaha belum profesional, B. Keterbatasan modal, C. Rendahnya nilai harga kerajinan tas. 7. Solusi yang sudah dilaksanakan untuk memecahkan masalah: A. Lebih kreatif lagi dalam pembuatan, B. Mengajarkan kepada masyarakat bagaimana tata cara menjual produk kerajinan agar cepat terjual. 8. Harapan. 6. A. Pengembangan sumber daya manusia terus berkembang, B. Menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetika tinggi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.